Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, kita langsung bergabung ke Geraha BNPB Jakarta untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan COVID-19. Terhindar dari penularan COVID-19. Aplikasi ini ada yang menyampaikan kepada publik melalui media sosial bahwa tidak aman. Hari ini saya tegaskan bahwa aplikasi ini aman. Data-data terkait dengan data pribadi, perlindungan atas data pribadi telah kami lindungi melalui keputusan Menteri dan menugaskan serta mewajibkan semua pihak yang mengelola aplikasi ini untuk melakukan pembersihan atau menghapus keseluruhan datanya nanti pada saat di mana keadaan darurat kesehatan ini berakhir. Sekali lagi kami minta kepada segenap masyarakat untuk melakukan instalasi atau download aplikasi ini. Khususnya kepada ASN, kepada TNI dan Polri, kepada pejabat dan pegawai BUMN dan seluruh anak perusahaannya untuk terlebih dahulu mengambil inisiatif. Kami juga mengajak kepada selebritas Indonesia, selebgram Indonesia untuk menggunakan kesempatan ini mengajak para pengikutnya atau penggemarnya untuk memastikan bahwa mereka pun menginstal aplikasi Peduli Lindungi di smartphone-nya masing-masing. Aplikasi ini sekali lagi bertujuan untuk melindungi diri kita agar tidak tertular virus corona, agar tidak tertular COVID-19. Dengan demikian kita akan memudahkan tugas-tugas pemerintah dan tugas seluruh komponen bangsa untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Hingga hari ini aplikasi ini telah di-download oleh 1.915.874 users. Dan kami harapkan untuk segera bertambah secepat-cepatnya karena ada lebih dari 100 juta pemegang atau pemilik handheld atau smartphone di Indonesia. Yang kedua, kami ingin memberikan update terkait dengan hoax yang langsung berhubungan dengan COVID-19. Dapat kami sampaikan hingga hari ini ada 554 isu hoax dan tersebar di 1.209 platform, ya, baik itu Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Dan yang telah ditindaklanjuti atau telah di take down atau blokir sebanyak 893, terdiri dari 681 di Facebook, 4 di Instagram, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Sedangkan yang akan ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti sebanyak 316, terdiri dari Facebook 162, Instagram 6, Twitter 146, dan YouTube 2. Kami sekali lagi mengajak dan meminta kepada platform digital untuk lebih aktif melakukan proses take down ini. Kami tentu akan mengacu kepada Undang-Undang ITE dan undang-undang terkait lainnya untuk mengingatkan semua yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di ruang digital, khususnya platform digital, bahwa kami tentu akan menggunakan seluruh kewenangan yang dimiliki apabila hoax ini masih tetap dibiarkan untuk ada di platform-platform digital. Sekali lagi kami minta untuk segera melakukan proses take down atau pemblokirannya. Kami juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah menangani kasus hoax hingga hari ini sebanyak 89 tersangka yang terdiri dari 14 sudah ditahan dan 75 sedang diproses. Seluruh tindakan memproduksi maupun
meneruskan dan menyebarkan hoax melalui smartphone adalah tindakan melanggar hukum. Dan kami pastikan itu ya berpotensi ya untuk dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana yang hukumannya bisa sampai 5 bahkan 6 tahun dan denda bisa sampai dengan 1 miliar rupiah. Kami berharap masyarakat menyadari saatnya sekarang kita untuk membatasi diri kita dan menggunakan semua ruang digital kita, smartphone yang kita miliki, dan secara khusus kecerdasan kita menggunakan seluruh fasilitas yang dimiliki dan disediakan oleh bangsa ini dengan baik. Tindakan melakukan, memproduksi hoax, menyebarkan dan meneruskan hoax adalah tindakan pidana. Sekali lagi kami minta untuk bersama-sama kita mengambil bagian secara positif untuk memastikan usaha kita bersama baik pemerintah dan seluruh komponen masyarakat ya mengakhiri dan memutus mata rantai COVID-19 ini dapat berhasil segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 yang terus secara terintegrasi kita lakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh kementerian lembaga, melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah dari pusat sampai daerah, melibatkan dunia usaha, yang semuanya dikoordinasikan dalam satu sistem yang terintegrasi di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa lebih efektif, lebih efisien, dan terarah di dalam penanganan COVID-19. Saudara-saudara, kami mohon dengan sangat agar kita semuanya bisa bekerja sama dengan keseluruhan sistem, dengan para petugas, baik yang berada di lapangan untuk mengendalikan kepatuhan kita dalam menjalankan tugas pembatasan sosial berskala besar. Bekerja sama dalam kaitan untuk menegakkan kepentingan kita dalam disiplin untuk tetap di rumah, disiplin untuk menggunakan masker, juga bekerja sama dengan baik dengan para petugas medis manakala kita menjalankan layanan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Ini menjadi kunci. Karena apabila kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa menjelaskan seluruh riwayat kesehatan kita dengan baik pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan, baik itu di klinik, di rumah sakit maupun di puskesmas, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan tracing, melakukan upaya-upaya pemisahan, upaya-upaya layanan kesehatan yang lebih komprehensif, agar kemudian kita bisa memberikan penanganan dengan tepat. Baik tepat untuk pasien, untuk saudara-saudara yang sakit, maupun juga tepat untuk petugas kesehatan yang melayaninya. Oleh karena itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, baik di pusat maupun di daerah, bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan pengujian sampel secara masif dan melakukan pelacakan secara agresif terhadap dugaan kontak dekat. Ini menjadi penting dan disinilah letak kerjasama itu dibutuhkan. Sehingga kita tahu dengan pasti siapa yang memiliki kontak dekat atau siapa yang memiliki risiko untuk tertular penyakit ini. Tentunya juga akan diikuti dengan langkah-langkah yang paling bagus
Di antaranya adalah langkah yang bisa dilakukan sendiri terkait dengan isolasi yang ketat dan betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, manfaatkan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Telah banyak platform yang disiapkan, ini semata-mata dalam rangka mengurangi kunjungan ke rumah sakit, mengurangi resiko terjadinya penularan selama berada di rumah sakit. Banyak layanan telemedicine yang kita bisa manfaatkan untuk itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif, komunikasi yang detail, yang baik, yang transparan kepada semua pihak. Komunikasi ini menjadi penting dalam rangka untuk menyatukan pendapat, menyatukan persepsi, agar kita bisa menyatukan sikap, menyatukan tindak dalam rangka untuk memutus dan membendung sebaran COVID-19 ini. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama yang keempat, penegakan hukum terkait dengan hal-hal yang menggelisahkan masyarakat, baik itu tentang informasi ataupun tentang pelanggaran-pelanggaran kesepakatan dalam kaitan dengan pembatasan sosial berskala besar. Sudah barang tentu aparat pemerintah, aparat negara bisa bekerja sama dengan baik dengan masyarakat semua, agar penegakan disiplin ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, semua berusaha dan semua harus melakukan upaya-upaya untuk memberikan dan memastikan jaminan arus logistik dengan lancar. Baik arus logistik dari pusat sampai ke daerah, maupun arus logistik dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah-daerah. Yang terakhir adalah kebijakan stimulus ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintah harus betul-betul tepat sasaran. Stimulus ekonomi ini difokuskan pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sudah memutuskan beberapa daerah yang karena pola epidemiologisnya yang terdiri dari penambahan kasus yang demikian cepat dari waktu ke waktu, kemudian terjadinya sebaran yang makin luas di berbagai desa, di berbagai kecamatan, di berbagai kabupaten, kemudian sudah jelas terjadi penularan lokal dari satu orang ke orang yang lain, kemudian daerah itu perlu untuk secara kuat melakukan pembatasan sosial, maka sudah beberapa daerah yang sudah diputuskan untuk bisa memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama adalah klaster epidemiologi untuk Jabodetabek. Mulai dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, DKI sendiri, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, kemudian Provinsi Sumatera Barat, Bandung Raya, Kota Bandung dan sekitarnya, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan makna yang dimunculkan dari pengesahan PSBB ini. Kita akan bisa melihat bagaimana sebaran ini bisa dikurangi, bagaimana sebaran ini bisa dikendalikan dalam seminggu, 2 minggu yang akan datang. Inilah yang menjadi ukuran untuk kita lakukan. Kemudian pemerintah telah bersungguh-sungguh untuk menjamin perawatan kesehatan bagi saudara-saudara apabila terjangkit COVID-19. Secara anggaran sudah lebih dari 400 triliun disiapkan oleh pemerintah untuk bukan saja memberikan layanan, tetapi juga bisa memberikan jaring pengaman sosial, sehingga keinginan kita untuk tetap berada di rumah, mengurangi kemungkinan penularan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan pekerjaan kecil, ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan main-main. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mematuhi, bersama-sama disiplin, bersama-sama memenuhi himbauan pemerintah. Karena inilah cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi langsung di dalam penanganan COVID.
Kita harus terus-menerus mengikuti perkembangan COVID ini dengan mengikuti berita-berita yang sudah kita siapkan di berbagai situs resmi kita. Baik di portal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID, ada di Halo Kemkes, ada di berbagai media sosial, dan portal milik gugus tugas percepatan penanganan COVID, banyak sekali aplikasi online dan telemedicine yang lain. Secara konsisten, TVRI dan RRI terus menyiarkan berita ini dan diikuti oleh media-media yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita terus bekerja. Data yang kita update pada tanggal 18 April hari ini pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen lebih di 45.000 spesimen dari lebih dari 39.000 orang. Ada hasil positif sebanyak 6.248, hasil negatif 33.174. Dari pemantauan yang kita lakukan, orang dalam pemantauan sudah lebih dari 176.000 dan kemudian PDP ada 12.000. Kita berharap bahwa 12.000 lebih PDP ini betul-betul dalam pengawasan yang ketat untuk kemudian kita perhatikan gejala klinisnya dan kemudian kita lakukan pemeriksaan antigen PCR. Karena inilah diagnosa pasti. Kasus sembuh 631 orang, kasus meninggal 535 orang. Sudah seluruh provinsi terdampak. Sudah 221 kabupaten kota yang terdampak. Provinsi yang kemudian jumlah pasien sembuhnya cukup banyak, kita bersyukur ada 205 di DKI, 96 orang ada di Jawa Timur, 44 di Jawa Tengah, ada 43 di Sulawesi Selatan, ada 41 orang di Jawa Barat. Total dari keseluruhan provinsi yang lainnya adalah sebanyak kasus sembuhnya adalah sebanyak 631 orang. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut, sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru, sehingga total menjadi 6.248 orang. Ada 24 kasus sembuh, sehingga totalnya menjadi 631. Dan ada 15 pasien sembuh, totalnya menjadi 535. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita yakini bahwa penyebaran ini masih terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius lagi, karena ini permasalahan kita. Partisipasi bisa kita lakukan dengan terus-menerus kita mematuhi anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Terutama pada daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mari kita patuhi dengan sepenuhnya. Hanya ini cara untuk kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian kami mohon kepada masyarakat untuk paham betul bahwa pasien-pasien COVID-19 yang sudah sembuh, mereka sudah tidak akan menularkan penyakitnya lagi. Karena persyaratan sembuh diyakinkan bahwa dia sudah negatif di dalam tubuhnya. Banyak sekali berita yang beredar tentang jenazah yang diprasangkakan COVID-19 yang dimakamkan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian menolak jenazah ini. Baik secara medis maupun secara agama. Ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profesi, ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Agama, oleh organisasi Majelis Ulama Indonesia, mengatakan tidak ada alasan kita untuk menolak jenazah. Namun perlu kita pahami bahwa jenazah yang dimakamkan dengan tata laksana pada pengelolaan penyakit menular itu belum pasti jenazah COVID. Yang ada di dalam organisasi profesi adalah penata laksanaan jenazah berpenyakit menular. Hal yang sama juga kita lakukan apabila jenazah itu meninggal karena HIV/AIDS, karena hepatitis B, karena
Ebola, karena difteri, karena COVID-19, semua akan mendapatkan perlakuan yang sama. Amankan jenazahnya agar tidak menyebarkan penularan penyakitnya ke orang lain. Ini sudah menjadi standar teknis baku yang dilaksanakan di dunia kesehatan. Pastikan tidak akan ada cairan sedikit pun yang keluar kepada lingkungan dari jenazah itu. Kita bungkus dengan plastik dan kemudian kita yakinkan di dalam peti yang sudah kedap juga dan dengan ditambahkan antiseptik yang cukup. Oleh karena itu, bukan dimaknai bahwa semua jenazah yang dimakamkan dengan prosedur jenazah dengan penyakit menular selalu dianggap COVID-19. Kasus yang kita sampaikan terkait dengan meninggal karena COVID itu adalah kasus yang meninggal dengan konfirmasi laboratorium positif. Kasus PDP yang belum terkonfirmasi COVID, maka tidak akan kita catat sebagai jenazah COVID-19. Ini yang harus kita pahami supaya tidak semua kasus meninggal di era sekarang selalu dikonotasikan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri. Pastikan kita mendapatkan asupan yang gizi, yang cukup, sabar dan tenang, cukup istirahat, dan cukup juga beraktivitas fisik. Teratur dalam hidup dan munculkan perasaan gembira bersama keluarga. Tetap tinggal di rumah dan pastikan bahwa kita bukan hanya diam di rumah, tetapi saat sekarang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk di rumah. Karena ini menjadi ancaman yang berikutnya yang perlu kita antisipasi, manakala pancaroba ini membawa dampak pada peningkatan kasus demam berdarah. Jaga jarak, pakai masker. Jangan sentuh mata dan hidung sebelum cuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Kita diuji, gotong royong kita diuji, tenggang rasa kita diuji. Mari bersatu. Dari pusat sampai ke daerah, desa, RT, RW, sampai ke keluarga. Ini yang harus kita lakukan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, pastikan kita melakukan ini dengan benar. Pastikan untuk saling mengingatkan, saling melindungi, saling menjadi teladan. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Terima kasih, selamat sore.